Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chem Istra Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat fisika, sifat kimia, dan pembuatan senyawa ester. Sebagaimana yang kita ketahui, senyawa ester memiliki rumus umum RCOOR, ya. RCOOR, yang mana senyawa ester ini dia saling berisomer fungsi dengan asam karboksilat yang memiliki gugus fungsi RCOOH. Dari sifat fisiknya kita akan mengetahui bahwa ini tadi untuk ester, ya, kemudian ini untuk asam karboksilat, ya. Nah, dari sifat fisiknya, ya, yang pertama adalah titik didih dan titik leleh, ya. Ester itu sendiri memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah jika dibandingkan dengan asam karboksilat. Kenapa? Karena tidak memiliki ikatan hidrogen, sebagaimana ada gugus OH pada asam karboksilat. Ini lebih relatif tinggi titik didih dan titik lelehnya karena kuatnya tarik-menarik antar molekulnya, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian, ya. Kita bisa lihat pada sebelah kiri di sini ada physical properties atau sifat fisik dari senyawa ester, ya. Kita melihat di sini ada dua buah atom O, di mana adanya atom O ini akan berikatan dengan atom H, ya, dimana di sini dijelaskan bahwa tidak ada donor atom H, ya, karena kan di ester ini tidak ada atom hidrogen sehingga tidak dapat mendonorkan atom hidrogen, ya. Nah, dalam hal ini interaksi yang terjadi hanyalah interaksi dipol-dipol, ya, sehingga ester ini memiliki titik didih yang lebih rendah, ya, dan bersifat volatil atau mudah menguap, ya. Kemudian adanya atom oksigen pada senyawa ester ini dia dapat menerima, ya. Jadi di sini dia dapat menerima, ya, dapat menerima atom hidrogen, ya. Sehingga hal ini kaitannya adalah dengan kelarutan ester itu sendiri, ya. Jadi dari segi kelarutannya ester itu dia sedikit larut, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di atas dari atom C sebanyak 4-5 buah itu dia sedikit larut, ya, sedangkan ester yang bersuku tinggi yang atom C-nya lebih banyak maka itu makin larut, ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan salah satunya adalah tadi titik didih dan titik lelehnya rendah, ya, karena dia tidak memiliki ikatan hidrogen, ya, yang mana atom hidrogennya itu dia hanya sebagai penerima atom O pada ester ini hanya sebagai penerima atom hidrogen, ya, sehingga titik didih dan titik lelehnya rendah. Sedangkan kaitannya dengan larutan, ya, jadi untuk atom O yang ada pada ester ini dia bisa menerima atom H sebagai akseptor atom hidrogen, ya, sehingga kaitannya di sini dengan kelarutan, ya, di mana kelarutan dari ester itu adalah sedikit larut, ya, di dalam air, tapi semakin meningkat kelarutannya ketika jumlah atom C-nya bertambah, ya. Ini terkait dengan kelarutan dan titik didih. Kemudian selain itu wujud, ya. Jadi ester itu untuk suku yang rendah dia cair encer, ya, sedangkan ester yang bersuku tinggi artinya atom C-nya lebih besar, lebih banyak dari 5, di atas 4 atau 5, maka di sini dia wujudnya cair kental, ya. Kalau kita bandingkan dengan asam karboksilat yang merupakan isomer fungsi dari ester, ya, maka pada temperatur kamar itu asam karboksilat dia wujudnya cair, ya, suku tengah itu cair kental dan suku tinggi itu dia padat, ya. Kemudian kaitannya lagi adalah dengan
daya hantar listrik ya, daya hantar listrik. Ester sendiri itu merupakan zat non elektrolit sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik ya, berbeda dengan isomer fungsinya yaitu asam karboksilat, di mana kita tahu bahwa asam karboksilat ini contoh sederhananya adalah asam asetat ya. Jadi asam asetat itu kalau kita tahu dia memiliki termasuk asam yang lemah ya. Jadi karena dia termasuk asam yang lemah maka tergolong elektrolit lemah. Oke, baik. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sifat kimia dari ester. Jadi sifat kimia ini umumnya adalah berupa reaksi-reaksi antara ester ya dengan beberapa zat ya. Nah, di sini sebelum masuk ke reaksi-reaksi dari ester, di sini Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana sih pembentukan dari ester ya. Jadi yang pertama ini adalah pembentukan senyawa ester ya, atau formation ester. Yang pertama, pembentukan ester itu adalah dengan cara mereaksikan ya. Di sini pembentukan ester yang pertama di bagian A adalah mereaksikan ya, mereaksikan antara asam karboksilat dengan alkohol ya. Asam karboksilat dan alkohol. Oke, di sini ada contoh ya. Misalnya di sini ada asam butanoat ya. Ini dalam bahasa Inggris atau juga bisa disebut asam butirik ya. Asam butirat bisa juga kalau bahasa Indonesianya. Asam butanoat ya, atau asam butirat. Ketika kita mereaksikan asam alkanoat atau asam karboksilat dengan senyawa alkohol, di sini ada etil alkohol. Kemudian pada suhu yang cukup tinggi ya, artinya dipanaskan, di sini kan ada tanda segitiga ya, dengan bantuan katalis H2SO4, maka itu nanti akan terbentuk ya. Di sini hasilnya adalah terbentuk senyawa ester dan air, di sini water ya, dan H2O. Nah, sekarang reaksi ini tergolong reaksi yang namanya adalah reaksi esterifikasi ya. Jadi di sini reaksi antara asam karboksilat dan alkohol itu adalah reaksi esterifikasi. Pada reaksi esterifikasi ini asam karboksilat direaksikan dengan alkohol akan membentuk ester dan air ya. Jadi di sini contohnya ada asam butanoat ya. Jadi pada asam butanoat ini kan ada gugus H ya, OH, karena asam butanoat itu ciri asam karboksilat adalah gugusnya COOH ya. Kemudian direaksikan dengan alkohol, etil alkohol, berarti ada 2 buah atom C. Nah ya, jadi antara OH pada alkohol dan H itu akan bergabung ya, membentuk yang namanya air ya. Nah, ester apa yang dihasilkan, maka sisanya ini tinggal kita gabungkan ya. Jadi hasilnya di sini Ibu tuliskan ya, CH3, CH2, kemudian kita lanjutkan CH2 ya. Kemudian lanjut di sini COO ya. Nah, COO baru kita sambung dengan sisanya adalah CH2 dan CH3. Nah, ini kalau kita memberi nama kemarin ya, nama esternya adalah berarti di sini etil ya. Kemudian di sini ada 4 buah atom C, berarti butanoat ya. Jadi namanya sebenarnya kita ambil dari sini ya, etil butanoat, karena kan di sini asam butanoat. Etil ya. Ini etil alkohol. Etil alkohol. Jadi etilnya yang kita ambil etil butanoat ya. Jadi produknya esternya adalah etil butanoat ya. Ini adalah reaksi esterifikasi ya. Nah,
ester yang dihasilkan itu sebenarnya banyak ya. Kemarin pemanfaatannya sudah disebutkan pada buah-buahan ya, pada essence buah-buahan. Di sini kita akan melihat beberapa contoh dari senyawa ester ya. Senyawa ester ya, sebenarnya ada tabel, kalian bisa lihat. Nah, jadi pada senyawa ester ini di sana misalnya ada raspberry ya. Nah, ada raspberry ya. Nah, di sini berarti namanya apa nih? Kita coba memberi nama. Kalau raspberry ya, ini berarti bentuknya seperti L, berarti isopropil ya. Isopropil, kemudian di sini adalah isopropil. Kemudian karena di sini cuma ada satu buah atom C saja, maka kita bisa sebut sebagai metanoat ya. Metanoat. Maka nama raspberry ini adalah esennya isopropil metanoat ya. Kemudian yang berikutnya ini pisang ya. Nah, pisang, banana ya. Kalau pisang ini berarti kita lihat yang seperti ini. Nah, ya, kita bisa memberi nama berarti di sini 2,2, jadi kita memberi nomor dari sebelah ya. 2,2 dimetil 2,2 dimetil butil ya, butana ya. Nah, 2,2 dimetil butana, atau kalau seperti ini bentuknya seperti huruf T ya, ada atas bawah, berarti ini bisa juga disebut sekunder ya, karena ada berapa jumlah atom C-nya nih, ada 4 tambah 2, bukan sekunder tapi tersier ya, karena di posisinya atom C di tengah sini dia ada 3 tangan kan, berarti tersier karena ada 6 buah atom C, tersier heksil ya, tersier heksil. Nah, di sini ada 2 buah atom C, tersier heksil etanoat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Juga ada orange ya, ada buah pir. Kalau buah pir ini berarti namanya adalah, ini ada 3, berarti propil etanoat ya, propil etanoat ya. Ada juga buah peach ya. Nah, buah nanas dan lain sebagainya. Di sini Ibu tuliskan ya, ada beberapa nama ester ya. Jadi kemarin juga sebenarnya sudah dibahas ya, tapi di sini Ibu tuliskan lagi. Untuk krom ya, untuk krom itu etil format. Etil format ini sama saja dengan, jadi untuk format itu maksudnya cuma ada 1 buah atom C ya. Jadi nama lainnya adalah etil format, ini adalah etil metanoat ya. Kemudian selain itu ada buah pir ya. Buah pir itu tadi adalah propil asetat ya, propil asetat. Oke, berikutnya untuk buah pisang ya. Jadi di sini ada pisang, itu nama esternya adalah isopentil ya. 1 2 3 4 5 6. Bukan isopentil karena ada 6, seharusnya isoheksil asetat ya. Jadi ada penamaan baru di sini ya. Jadi sebenarnya untuk asetat itu sama saja dengan etanoat, karena kita tahu kan untuk asam asetat, misalnya asam asetat itu kan rumusnya ya. Kalau asam asetat kita tahu rumusnya adalah CH3COOH atom C ya. Jadi nama lain dari asetat itu adalah tadi etanoat, sama saja. Mau ditulis etanoat atau asetat sama ya. Berikutnya ada jeruk ya. Untuk jeruk itu penamaannya adalah di sini berarti ada 8 ya. Berarti
oktil atau N-oktil, karena di sini kan dia rantai panjang ya, rantai panjang tanpa ada cabang, maka disebut dengan N-oktil asetat, N-oktil asetat ya. Kemudian untuk apel ya, buah apel itu ada metil butirat ya. Jadi butirat itu sama saja dengan butanoat ya. Kemudian untuk nanas, buah nanas itu adalah etil butirat ya. Kemudian untuk sarsaparilla ya. Sarsaparilla itu ada metil salisilat ya, metil salisilat. Nah, ini untuk reaksi ester, di mana tadi ester dibentuk dari reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol pada suasana asam dan dilakukan dengan pemanasan. Oke, pembuatan ester berikutnya ya, yang pertama tadi adalah melalui reaksi esterifikasi, yang mana tadi kita sudah mempelajari bahwa melalui reaksi esterifikasi, ester itu bisa dibuat dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol ya, alkohol yang kemudian menghasilkan senyawa ester dan air. Dalam hal ini proses dilakukan menggunakan katalis ya, H2SO4. Nah, kemudian pembuatan ester yang berikutnya itu adalah kita mereaksikan ya. Jadi ketika kita mereaksikan perak karboksilat ya. Jadi mereaksikan perak karboksilat dengan alkil halida ya, dengan alkil halida. Nah, seperti apa di sini Ibu akan tuliskan contoh reaksinya ya. Jadi perak karboksilat. Jadi perak karboksilat itu berarti mirip dengan asam karboksilat ya. Kalau asam karboksilat kan RCOOH ya kan. Nah, kalau perak karboksilat ini adalah H-nya diganti dengan Ag. Itu perak karboksilat. Direaksikan dengan alkil halida. Alkil halida berarti adalah sama dengan senyawa haloalkana ya. Haloalkana berarti R dengan R aksen dengan X ya. X ini adalah senyawa halida ya. Dimana X itu adalah senyawa halida, bisa F, Cl, Br atau I ya. Apa hasilnya ya? Jadi di sini sebenarnya reaksi penggantian ya. Jadi kita tuliskan ulang. Hasilnya RCOO ya, Ag di sini digantikan dengan R aksennya ya. Nah, jadi digantikan dengan R aksennya, kemudian akan membentuk yang namanya perak halida ya, atau AgX. Kalau nanti Cl berarti hasilnya adalah AgCl ya. Kemudian pembuatan ester berikutnya, ini kan terlihat ya bahwa ini yang dihasilkan adalah senyawa tadi ester ya. Pembuatan ester yang ketiga itu adalah mereaksikan anhidrida asam. Mereaksikan anhidrida asam dengan asam alkanoat ya, anhidrida asam alkanoat. Ini berupa garam berarti, dengan alkohol ya. Oke, kita cek reaksinya seperti apa. Jadi contoh anhidrida dari asam alkanoat ini ya, contohnya seperti ini, RCOO ya,
adalah bentuk anhidrida asam ya. Jadi ini adalah anhidrida asam direaksikan dengan alkohol ya. Direaksikan dengan alkohol karena di sini ada anhidrida asamnya ada 2, maka alkoholnya juga di sini koefisiennya 2, R aksen OH ya. Misalnya etanol berarti C2H5 R-nya di sini ya. Apa yang dihasilkan ya? Jadi dihasilkannya itu adalah berupa ester ya, berupa ester RCOOR aksen ditambah dengan H2O ya. Ini adalah reaksi anhidrida asam alkanoat dengan alkohol. Nah, ini jelas ya, ini jelas yang dihasilkannya adalah ester ya. Nah, kemudian reaksi pembuatan ester berikutnya itu adalah mereaksikan antara asam alkanoat dengan alkohol ya, halogen asam alkanoat, mereaksikan halogen asam alkanoat dengan alkohol ya. Nah, sekarang kita menuliskan reaksinya seperti apa. Jadi di sini halogen asam alkanoat ya. Berarti RCOO halogen ya kan, halogen misalnya kita ambil Cl. Nah, ini adalah halogen asam alkanoat ya, direaksikan dengan alkohol ROH ya. Maka jelas dia akan dihasilkan ether ya. Jadi ini digantikan ya, posisinya dirubah. Ini reaksinya sebenarnya reaksi substitusi ya. RCOOR ya, ini adalah senyawa ester kemudian menghasilkan HCl ya. Jadi tergantung halogennya. Kalau dia Cl berarti di sini halogen asamnya adalah ujungnya Cl ya. Maka yang dihasilkannya adalah senyawa ester. Nah, seperti itu ya. Untuk pembuatan tadi berarti ada 4 pembuatan ester, reaksi esterifikasi, kemudian perak karboksilat dengan alkil halida, anhidrida asam alkanoat dengan alkohol, kemudian halida asam alkanoat dengan alkohol ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang lebih spesifik lagi terkait dengan sifat kimia ya. Jadi di sini nomor 2 ya, sifat kimia dari ester, senyawa ester ya. Sifat kimianya adalah yang pertama, ester ya dapat mengalami reaksi hidrolisis ya. Artinya apa? Kalau pembuatan itu kan zat apa yang direaksikan sehingga menghasilkan ester ya. Kalau sifat kimia ini adalah ketika ester itu direaksikan dengan zat tertentu, dia akan menghasilkan zat apa ya. Jadi pada reaksi hidrolisis ini ester akan direaksikan dengan air ya, H2O hidrolisis ya. Nah, kita akan cek ya reaksi hidrolisis seperti apa ya. Jadi reaksi hidrolisis ini sebenarnya adalah kebalikan dari reaksi esterifikasi tadi ya. Dimana reaksi esterifikasi untuk menghasilkan ester itu diperlukan reaksi antara asam karboksilat dan alkohol ya. Nah, berarti karena ada reaksi hidrolisis tadi, maka ini reaksinya sifatnya adalah reversible ya, atau dia dapat kembali atau disebut dengan reaksi bolak-balik ya. Jadi di sini ester misalnya kita gambarkan ya, ada ester misalnya etil asetat ya, atau tadi kita lebih lumrah etil etanoat ya. Kita gambarkan. Jadi untuk etil asetat ini ya,
etil asetat ini direaksikan dengan air ya, H2O. H2O itu kan kalau kita pecah menjadi H+ dan OH-. Reaksinya panahnya bolak-balik ya karena reversible. Maka akan menghasilkan apa ya? Akan menghasilkan, nah jadi ini ditukar ya. Nah, ya jadi akan menghasilkan asam karboksilat ya, COOH ya dengan C2H5OH. Jadi akan menghasilkan yang namanya asam karboksilat ya atau asam alkanoat dengan alkohol ya. Nah, seperti itu untuk reaksi hidrolisis. Ester bereaksi dengan air ya. Kemudian reaksi berikutnya ya, ester juga mudah direduksi ya. Jadi ester itu mudah direduksi dengan gas hidrogen. Direduksi berarti nama reaksinya adalah reaksi reduksi dengan gas hidrogen ya. Apa yang dihasilkan? Akan menghasilkan senyawa alkohol ya. Sekarang kita cek reaksinya seperti apa. Di sini ada ester ya. Rumus umumnya RCOOR ya. Direaksikan dengan gas hidrogen ya. Gas hidrogen. Maka di sini akan hidrogennya akan masuk ya. Maka akan dihasilkan yang namanya alkohol CH2OH ya ditambah R aksen OH. Jadi akan menghasilkan dua jenis alkohol ya. Ada yang menghasilkan dua jenis alkohol. Nah, seperti itu. Kemudian reaksi yang berikutnya adalah ester ya. Itu juga mudah terhidrolisis ya. Mudah terhidrolisis. Jadi selain terhidrolisis dengan air, ester ini juga bisa terhidrolisis oleh yang namanya basa kuat ya. Apa yang dihasilkan? Maka akan menghasilkan garam, karboksilat dan alkohol ya, dan alkohol. Oke, sekarang kita cek reaksinya ya seperti apa. Nah, jadi di sini ester RCOOR direaksikan dengan basa kuat. Misalnya basa kuatnya adalah NaOH ya. Nah, maka akan menghasilkan ini tinggal diganti. Maka akan menghasilkan yang namanya menghasilkan RCOONA. Ini namanya garam ya. Ini bentuknya garam natrium karboksilat ya, garam natrium karboksilat, dan akan dihasilkan alkohol ya. Nah, seperti ini adalah reaksi kimia atau sifat kimia dari ester. Jadi kita review lagi ya. Jadi ester itu bisa direaksikan atau mengalami hidrolisis dengan air yang akan menghasilkan asam alkanoat atau asam karboksilat dan alkohol, di mana reaksinya di sini adalah reaksi reversible ya, kebalikan dari reaksi hidrolisis. Selain itu adalah ester juga bisa direduksi dengan gas hidrogen, akan menghasilkan alkohol ya. Terhidrolisis pula dengan basa kuat yang akan menghasilkan garam karboksilat. Nah, seperti itu. Jadi pada video ini kita sudah mempelajari bagaimana pembuatan ester, kemudian sifat kimia dari ester ya. Sekarang kita akan masuk ke golongan dari ester ya. Jadi golongan ester itu tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Berarti ini yang bagian ketiga ya. Golongan ester itu tadi adalah golongan ester buah-buahan ya. Jadi
ester buah-buahan itu yang tadi sudah ibu sampaikan sebelumnya, bahwa ester buah-buahan itu ada nama-nama ester dari buah pir, buah jeruk, nanas, dan lain sebagainya. Itu adalah ester buah-buahan ya. Jadi ester buah-buahan ini memiliki maksimal ada 10 atom karbon ya. Memiliki maksimal ada 10 atom karbon, sehingga pada suhu kamar ya, suhu kamar ini cirinya adalah yang ester buah-buahan ini dia bentuknya cair ya, dan mudah menguap ya, mudah menguap dan beraroma, aromanya sedap, aroma buah-buahan ya. Kemudian golongan ester yang berikutnya itu adalah lilin ya, lilin atau wax ya. Jadi lilin itu juga merupakan golongan ester ya, dimana ester yang diperoleh dari asam karboksilat, yang rantai panjang ya, asam karboksilat dan alkohol ya. Jadi semakin panjang nih berarti esternya ya. Kalau tadi masih rantai pendek ya, sekitar 4-5 ya. Kalau lilin ini dari asam karboksilat dan alkohol yang rantai panjang ya. Contoh lilin di sini adalah ya, di sini contoh ester yang dari golongan lilin itu adalah spermaceti ya. Spermaceti itu biasanya adalah lilin yang ada pada rongga kepala ikan paus ya. Kepala ikan paus. Spermaceti ya. Kemudian berikutnya adalah samauba ya. Samauba ini adalah contohnya lilin pada daun palma ya. Lilin pada daun palma yang ada di daerah Brazil ya. Kemudian contoh ester golongan lilin yang berikutnya adalah lilin lebah ya. Lilin lebah itu adalah pada sel sarang lebah. Nah, itu juga komponennya berupa ester dari golongan lilin ya. Kemudian ada ya biasanya ester yang lebih panjang lagi, komponennya itu berupa minyak dan lemak ya. Jadi minyak dan lemak ya itu juga termasuk ester ya. Minyak dan lemak ini adalah ester dari asam karboksilat, dimana komponennya ya, karena tadi ester komponennya ada asam karboksilat dan alkohol. Asam karboksilat yang memiliki suku yang tinggi, berarti lebih dari 10 atom C atau asam karboksilatnya ya. Nah, contohnya bermacam-macam ya, ada minyak ikan, ada lemak hewan ya, ada minyak kelapa. Itu adalah contoh dari ester golongan minyak dan lemak ya. Contohnya tadi minyak ikan ya, minyak ikan, kemudian lemak hewan dan minyak kelapa. Oke. Jadi secara umum ester ini kita ketahui memiliki berbagai fungsi ya, banyak fungsinya ya. Misalnya ya, tadi sebagai fungsi atau manfaat ya, fungsi atau manfaat dari ester itu diantaranya adalah tadi sebagai essence ya, sebagai essence buah-buahan. Kemudian ada lagi sebagai ester berupa lemak ya. Ester berupa lemak itu karena dia wujudnya padat, tadi bisa berupa pemanfaatannya sebagai sabun ya, seperti asam palmitat ya. Nah, kemudian
essence tadi dimanfaatkan kembali, banyak manfaatnya ya untuk essence ini sebagai aroma ya, jadi aroma baik pada makanan, produk kecantikan ya, dan lain sebagainya. Oke, berikut sudah Ibu sampaikan mulai dari sifat fisika, sifat kimia, pembuatan dan golongan serta fungsi dan manfaat dari ester. Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran ester kali ini Ibu cukupkan. Selamat belajar, jangan lupa mencatat apa-apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan pada grup tele maupun timeline e-learning madrasah. Sekian dulu pembelajaran tentang ester yang Ibu jelaskan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.